Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Segera setelah makhluk pohon itu terbentuk, ia segera mendapatkan kembali beberapa kemampuan untuk bergerak, dan ia mengayunkan anggota tubuhnya dengan keras di udara saat gelombang kejut melonjak ke seluruh tubuhnya untuk menghancurkan sebagian dari benang hitam. Ia kemudian melangkah maju saat awan kabut muncul di bawah kakinya, membawanya ke langit. Mayat darah menyebalkan yang dibentuk oleh sisa-sisa guru Tian Wu telah bergerak cukup lamban sampai saat ini, tapi tiba-tiba menjangkau seperti kilat dengan kedua tangan, melepaskan benang merah yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin untuk membentuk jaring yang mematikan. Makhluk pohon itu baru saja terangkat ke udara ketika tubuhnya terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh jaring. Semburan ki hijau muncul dari sisa-sisa makhluk pohon, berubah menjadi bayangan hijau samar yang menutupi jarak lebih dari 200 kaki dalam sekejap, namun tepat saat hendak mengejar dua sosok miniatur di depan, mayat raksasa tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya merah yang menyilaukan. Ruang di sekitar bayangan hijau tiba-tiba menegang, dan semburan kekuatan hisap yang luar biasa meletus di belakangnya. Itu hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan tangisan kesedihan sebelum diseret ke dalam mulut mayat oleh cahaya merah dan dengan cepat melahap, tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Memanfaatkan kesempatan ini, Naschen Souls dari dua lelaki tua yang tersisa bergegas keluar dari sangkar logam, lalu berbalik tepat pada waktunya untuk melihat kematian rekan mereka. Keduanya sangat marah melihat ini, dan salah satu Naschen Souls menggosokkan kedua tangannya untuk memanggil bola api hitam, yang kemudian berubah menjadi proyeksi kalajengking hitam raksasa. Naschen Soul kemudian membuat segel tangan dan hendak mengirim proyeksi terbang ke kandang ketika Naschen Soul lainnya tiba-tiba meraih lengannya. Jenis serangan itu tidak akan melakukan apa-apa. Kami telah kehilangan tubuh fisik kami dan menghabiskan terlalu banyak energi, tidak mungkin kami dapat melakukan apapun pada mayat darah yang mencela ini. Prioritas utama kami sekarang adalah melarikan diri. Kalau tidak, kita bertiga akan binasa di sini. Segera setelah suara Naschen Soul menghilang, sangkar logam di bawah bergetar hebat, dan mayat raksasa itu berdiri dengan satu kaki dengan gemetar sebelum mengarahkan mata hijaunya yang berapi-api ke arah dua Naschen Soul di luar. Pada titik ini, sebagian besar benang hitam di dalam tubuh mayat telah dimakan, dan hanya tersisa sebagian kecil di kaki lainnya, terus berjuang melawan benang merah. Kedua Naschen Souls bergidik tanpa sadar saat melihat tatapan mengancam mayat itu, dan Naschen Soul pertama mengertakkan gigi saat menarik proyeksi kalajengking raksasanya. Kamu benar, Saudara Wu. Ayo pergi. Kamu telah membuat keputusan yang bijak, Kakak Yu. Selama kita masih hidup, kita akan dapat membalas dendam pada akhirnya, kata Naschen Soul lainnya. Tiba-tiba, mayat di dalam sangkar besi mengeluarkan raungan yang menusuk tulang, dan kakinya yang lain bergoyang saat perlahan mulai berdiri tegak. Naschen Souls tidak berani berlama-lama lagi setelah melihat ini, dan mereka segera terbang sebagai dua garis cahaya, satu biru dan satu putih. Kedua Naschen Souls dengan cepat bergegas ke tepi danau merah tua, dan mereka baru saja akan melarikan diri dari daerah ini ketika ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di depan, diikuti oleh hamparan cahaya merah tua melonjak ke arah mereka tanpa henti, peringatan apapun. Kedua Naschen Souls cukup terkejut melihat ini, dan mereka buru-buru berhenti sebelum bertukar pandangan sekilas. Salah satu dari mereka kemudian membuat segel tangan untuk memanggil kembali proyeksi kalajengking hitamnya, sementara yang lain membuka mulutnya untuk melepaskan lonceng biru kecil dan pelindung tulang putih. Cahaya merah tampak sangat jauh, tetapi mencapai mereka dalam sekejap, diikuti oleh 5 pemuda identik yang muncul. Kamu adalah 5 klon Suehe. Seru salah satu Naschen Souls. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu mengikuti kami selama ini?
menunggu kesempatan untuk menyergap kami. Nas Chen Sol lainnya bertanya saat sedikit niat membunuh melintas di matanya. Namun, kelima pemuda itu tetap diam di tempat dengan ekspresi kayu, seolah-olah mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepada mereka. Kedua Nas Chen Sol sedikit goyah setelah mendengar ini, dan baru kemudian mereka mulai dengan hati-hati memeriksa 5 klon Sue He, di mana mereka akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. 5 klon Sue He semuanya memiliki cahaya merah menyala di mata mereka, dan kulit halus mereka menjadi kering dan layu. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan bau busuk. Sebuah pikiran segera muncul pada kedua Nas Chen Soul saat melihat ini, dan ekspresi mereka menjadi gelap secara signifikan. Setelah bertukar pandangan sekilas satu sama lain, kedua Nas Chen Soul segera mulai mundur perlahan, membuka jarak antara mereka dan Five Sue He Clones. Mau kemana, sesama Taois? Kamu sudah kehilangan tubuh fisikmu, jadi mengapa tidak menyerahkan Nas Chen Soulsmu untuk konsumsiku? Suara menyeramkan tiba-tiba terdengar di dekatnya, diikuti oleh sosok merah keruh muncul di atas 5 klon Sue He di tengah ledakan fluktuasi spasial. Apakah kamu benar-benar berpikir kami sepenuhnya bergantung pada belas kasihanmu hanya karena kami telah kehilangan tubuh fisik kami? Salah satu Nas Chen Souls menjawab dengan suara marah. Mungkin aku tidak akan bisa menangkap kalian berdua sendirian, tetapi dengan 5 boneka darah ini, itu akan menjadi tugas yang sederhana. Sosok merah tertawa dingin sebelum membuat segel tangan, dan semburan keras, gemuruh terdengar dari segala arah saat awan merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbentuk tanpa peringatan, mengelilingi sepasang Nas Chen Souls, serta bayangan merah dan 5 klon Sue He. Sosok Crimson misterius kemudian menerkam ke arah dua Nas Chen Souls dengan senyum kemenangan di wajahnya. Sementara itu, 5 klon Sue He masing-masing melepaskan seberkas pedang Qi yang panjangnya lebih dari 100 kaki, yang menyapu ke arah dua Nas Chen Souls dengan kekuatan ganas. Sepasang Nas Chen Souls secara alami melepaskan harta dan kemampuan yang berbeda untuk mempertahankan diri, tetapi mereka segera dipaksa mundur, dan sedikit keputusasaan muncul di mata mereka. Setelah kehilangan tubuh fisik mereka pasti tidak akan bisa bertahan terlalu lama, dan ditangkap hanyalah masalah waktu saja. Benar saja, beberapa saat kemudian, sosok merah itu sedang memeriksa beberapa harta baru yang dia pegang dengan ekspresi senang, dan cahaya merah yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih padat. Tiba-tiba, raungan menggelegar terdengar dari tengah danau merah. Itu adalah mayat darah yang menyebalkan. Hehe. Aku hanya bermaksud untuk mendapatkan warisan Taois Tianding, siapa yang mengira bahwa aku akan bertemu dengan mayat darah yang menyebalkan. Selain itu, ini adalah mayat darah yang menyebalkan dari seseorang yang dianggap menjadi sangat kuat bahkan di antara makhluk tahap Grand Ascension. Setelah saya memurnikan mayat ini, itu akan sangat efektif baik dalam pertempuran, maupun untuk melawan kesengsaraan surgawi. Sosok merah bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi gembira sebelum menyimpan yang baru, harta karun saat dia melemparkan pandangan dingin ke arah dari mana raungan itu berasal. Dia kemudian mengayunkan selongsong ke udara, melepaskan semburan cahaya merah untuk menyapu 5 klon Sue He sebelum terbang langsung ke tengah danau merah. Pada titik ini, mayat darah yang menyebalkan akhirnya benar-benar melahap benang hitam di dalam tubuhnya dan bangkit berdiri. Di hadapan cahaya merah yang melonjak ke arahnya, mayat itu melepaskan raungan gemuruh sebelum terbang keluar dari sangkar dengan tatapan ganas di matanya. Beberapa saat kemudian, pertempuran sengit terjadi di udara di atas danau. Aku akhirnya memperbaiki formasi, itu seharusnya bisa mendukung 2 atau 3 teleportasi lagi sekarang, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan senyum tipis di wajahnya saat dia menilai formasi yang diperbaiki. Selama setengah hari terakhir, dia telah memperbaiki dan bahkan sedikit mengubah formasi dengan material yang dibawanya, sehingga memulihkan kemampuan teleportasinya.
Dia dengan cepat membuat segel tangan, dan formasi itu dengan mudah diaktifkan di tengah suara dengung yang samar, di mana dia segera melangkah ke formasi sebelum menghilang di tempat di tengah kilatan cahaya putih. Detik berikutnya, dia tiba di ruang gelap. Cahaya biru melintas di matanya, dan dia dapat dengan cepat mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, dia berada di puncak gunung kecil dengan beberapa pohon pinus raksasa di sekelilingnya yang tingginya lebih dari 100 kaki, sementara formasi teleportasi kecil diletakkan di bawah kakinya. Bahkan ada lebih banyak gunung dan pepohonan di kejauhan, dan sepertinya dia berada di pegunungan. Setelah hanya pemeriksaan singkat di daerah sekitarnya, Han Li tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan pedang terbang biru, yang langsung membengkak hingga berukuran lebih dari 1000 kaki sebelum berputar-putar di udara sambil melepaskan cahaya biru terang. Dia kemudian mengucapkan kata, tebasan, dan pedang raksasa itu melepaskan proyeksi pedang besar sepanjang lebih dari 10.000 kaki ke segala arah. Ruang sebelum proyeksi pedang langsung teriris terpisah, dan area sekitarnya segera menjadi cerah saat barisan pegunungan terpelintir dan melengkung sebelum berubah menjadi dinding batu putih murni yang tingginya lebih dari 100 kaki. Tembok mengelilingi gunung kecil dan pepohonan di sekelilingnya ke segala arah, dan terungkap bahwa dia terletak di halaman besar. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia memeriksa dinding batu putih di kejauhan, dan ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia berbalik ke arah pohon tertentu di gunung kecil. Kamu sudah bersembunyi di sana cukup lama sekarang, apakah kamu akan keluar dan menemuiku atau apakah aku harus membuatmu mengungkapkan dirimu? Sepertinya kamu sudah lama menyadari kehadiranku. Suara yang menyenangkan terdengar saat fluktuasi spasial meletus di belakang pohon, diikuti oleh kecantikan berjubah kuning yang muncul sebelum menilai Han Li dengan ekspresi waspada. Wanita ini benar-benar identik dalam penampilan dengan jiwa darah, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat melihat ini. Namun, ekspresinya kemudian sedikit berubah saat dia menyapu rasa spiritualnya ke arah wanita itu. Aku tidak berpikir aku akan bertemu denganmu begitu aku memasuki ruang ini, rekan jiwa es Taois. Selain itu, sepertinya kamu sudah maju ke tahap Grand Ascension, kata Han Li. Memang, wanita ini juga melepaskan aura Grand Ascension Stage, tapi itu masih sedikit tidak stabil, menandakan bahwa dia baru saja membuat terobosan baru-baru ini. Wanita berjubah kuning itu cukup terkejut mendengar ini, dan dia bertanya dengan hati-hati, bagaimana kamu tahu tentang aku? Bukankah ini pertama kalinya kita bertemu? Meskipun dia juga seorang kultivator Grand Ascension, basis kultivasinya belum dikonsolidasikan, jadi dia secara alami cukup waspada terhadap makhluk tahap Grand Ascension lainnya untuk memasuki istana kuali surgawi ini. Yakinlah, rekan Daois, saya juga seorang kultivator manusia, dan saya diminta untuk datang dan menyelamatkan Anda dengan klon jiwa darah Anda. Adapun bagaimana saya berhasil menemukan Anda, itu semua berkat ini, jawab Han Li saat dia membuat gerakan meraih untuk memanggil botol tembus pandang kecil yang berkedip dengan cahaya redup-redup, lalu melemparkannya ke arah wanita itu. Jiwa Esprit menangkap botol kecil itu sebelum memeriksa isinya, di mana ekspresi gembira muncul di wajahnya. Jadi kamu juga seorang kultivator Grand Ascension manusia dan kamu membawa setetes esensi darah klon jiwa darahku, tidak heran aku dikejutkan oleh perasaan bahwa kamu membawa sesuatu yang akrab bagiku begitu kamu tiba di sini. Apakah kamu terjebak di sini selama ini? Apakah kamu tidak memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini? Han Li bertanya sambil memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi kontemplatif. Tentu saja aku sudah mencoba melarikan diri dari sini, tapi ini adalah pusat dari istana Cauldron Surgawi, ruang independen yang dengan susah payah diciptakan oleh Taois Tianding. Selain formasi teleportasi yang baru saja kamu gunakan, tidak ada cara lain untuk keluar dari sini.
Semua teman saya tewas dalam pertempuran dalam perjalanan ke sini, dan formasi di luar juga hancur. Saat itu, saya hanya berada di tahap integrasi tubuh, jadi saya terjebak di sini dan tidak dapat melakukan apa-apa. Syukurlah, saya berhasil mendapatkan bagian dari warisan Taoist Tianding di sini, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi, saya akhirnya mencapai tahap Grand Ascension beberapa tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, di mana klon jiwa darahku sekarang? Sejak kamu berteleportasi ke ruang ini, aku mendapatkan perasaan samar bahwa dia juga harus berada di Istana Kuali Surgawi, jawab jiwa Esprit. Sungguh luar biasa bahwa warisan Daoist Tianding mampu memajukan Anda ke tahap Grand Ascension dalam waktu singkat, seperti yang diharapkan dari seseorang yang berada di titik puncak kenaikan pada saat itu. Rekan Daoist Blood Soul saat ini sedang mencari Anda di pinggiran istana. Untung kau memiliki pandangan jauh ke depan untuk membuat klon jiwa darah. Kalau tidak, tidak mungkin aku bisa menemukanmu, jawab Han Li sambil tersenyum. Jiwa darah telah melakukannya dengan sangat baik, saya sangat terkejut bahwa dia akan merekrut bantuan dari makhluk yang begitu kuat dalam ras manusia kita. Awalnya, saya telah menciptakannya sehingga dia dapat menemukan beberapa teman baik saya dari luar negeri, berlomba untuk membantuku, kata peri Ice Soul. Hehe, mungkin jiwa darah berpendapat bahwa aku adalah pilihan yang lebih dapat diandalkan, Han Li terkekeh menanggapi. Tidak mengherankan jika jiwa darah akan berpikir bahwa mengingat kamu adalah makhluk tahap kenaikan besar. Dulu ketika aku meninggalkan umat manusia, aku ingat bahwa hanya senior Ao Xiao dan senior Mo Jianli yang merupakan makhluk tahap kenaikan besar, kamu pasti baru saja mencapai tahap Grand Ascension. Saya akrab dengan beberapa rekan Daoist tahap integrasi tubuh terkenal lainnya dari ras manusia kita, tetapi Anda tampaknya bukan salah satu dari mereka. Mungkinkah Anda salah satu dari kultivator yang terus-menerus berkultivasi dalam pengasingan? Peri jiwa es bertanya dengan ekspresi bingung. Aku memang baru saja mencapai tahap Grand Ascension, dan tidak mengherankan jika kamu tidak mengenaliku. Sejujurnya, aku berasal dari dunia manusia yang sama seperti kamu, dan hanya setelah kamu menghilang aku naik ke alam roh. Kalau dipikir-pikir, kita memiliki sedikit kedekatan satu sama lain. Kembali ketika saya berada di dunia manusia, saya pernah memasuki istana Heaven Void dan memperoleh kuali Heaven Void Anda, serta beberapa harta lainnya, Han Li menjawab dengan senyum tipis. Apa? Kamu mendapatkan Heaven Void Cauldron yang kutinggalkan di dunia manusia. Jika kamu hanya naik setelah aku menghilang, bukankah itu berarti kamu hanya membutuhkan beberapa ribu tahun untuk maju dari tahap transformasi dewa ke tahap Grand Ascension? Peri Ice Soul benar-benar terpana mendengar ini. Tidak heran dia sangat terkejut, bahkan jika orang-orang seperti Taoist Tianding telah mendengar tentang tingkat perkembangan Han Li yang gila, kemungkinan besar mereka juga akan terpaku di tempat. Saya cukup beruntung dan menemukan banyak peluang yang memungkinkan saya untuk maju begitu cepat. Untung saya mendapatkan kuali Heaven Void yang Anda tinggalkan di dunia manusia. Jika tidak akan mudah bagi jiwa darah dan saya untuk memasuki istana kuali surgawi ini. Omong-omong, aku bukan satu-satunya panggung kenaikan besar yang memasuki istana ini, jadi kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku mengambil beberapa langkah untuk menyembunyikan formasi teleportasi di luar, tapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu tidak akan ditemukan oleh orang lain. Jika kamu masih memiliki pertanyaan, aku yakin jiwa darah akan dapat menjawabnya begitu kita bersatu kembali dengannya, kata Han Li dengan ekspresi serius. Sangat mengejutkannya, ekspresi ragu-ragu muncul di wajah peri Ice Soul setelah mendengar ini. Ada apa? Apakah masih ada urusan yang belum selesai untukmu di sini? Han Li bertanya. Peri jiwa es ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan, melihat Anda adalah tahap kenaikan besar yang berasal dari ras yang sama dengan saya tidak akan menyimpan rahasia apapun dari Anda.
Meskipun saya memperoleh kultivasi Taois Tianding, dan ada banyak harta karun di sini, ada satu tempat yang belum dapat saya akses, dan beberapa harta karun Taois Tianding yang paling kuat terletak di sana. Harta karun itu memiliki efek simbiosis dengan seni kultivasi Taois Tianding, jadi itu sangat penting bagi saya. Tentu saja demi kepentingan terbaiknya untuk merahasiakan ini, tetapi jika mereka pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan baginya untuk mendapatkan harta itu. Di mana tempat ini? Jika tidak terlalu banyak penundaan, maka aku bisa pergi dan melihatnya. Jika itu dalam kemampuanku, aku pasti akan membantumu mengamankan harta karun itu, kata Han Li. Jiwa Esprit sangat gembira mendengar ini. Yakinlah, Saudara Han, itu tidak jauh sama sekali. Jika Anda dapat membantu saya memecahkan batasan, Anda dapat memiliki semua harta selain beberapa yang berhubungan dengan seni kultivasi saya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, tapi dia tidak memberikan jawaban. Karena itu, dia dengan cepat dibawa ke bagian dinding batu oleh jiwa Esprit, yang mengulurkan tangan untuk menekan telapak tangannya ke dinding dengan lembut. Sebuah lubang besar langsung muncul di dinding batu di tengah kilatan cahaya, dan keduanya terbang ke dalam lubang tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, mereka muncul di aula besar yang seluruhnya dibangun dari lempengan batu putih raksasa, menghadirkan penampilan kuno dan misterius. Di tengah aula berdiri patung Daois Tianding lainnya, tapi yang ini berkilauan dengan cahaya perak redup. Patung ini juga memiliki pedang yang tersampir di punggungnya, tetapi ia juga memegang miniatur pagoda emas yang berkilauan di satu tangan. Harta semuanya ada di pagoda itu. Sayangnya, meskipun saya telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, saya masih belum dapat melanggar batasan pagoda. Berhati-hatilah, Saudara Han, batasannya memiliki kemampuan reflektif yang sangat kuat. Saya pernah diserang oleh serangan saya sendiri setelah itu dipantulkan kembali kepada saya, dan saya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk memulihkan diri, kata pria Isol dengan ekspresi serius. Han Li mengangkat alis setelah mendengar ini, dan dia menjawab, baiklah, biarkan aku mencobanya. Dia kemudian menyapukan satu jari ke udara untuk melepaskan seberkas pedang biru Qi yang menebas langsung ke arah pagoda emas kecil. Semburan cahaya menyapu permukaan pagoda, dan memunculkan penghalang cahaya tembus cahaya yang sehalus cermin. Pedang Qi menghantam penghalang cahaya sebelum langsung menghilang ke dalam, diikuti oleh garis identik dari pedang biru Qi yang ditembakkan dari penghalang cahaya, meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li segera mengayunkan jarinya ke udara lagi untuk melepaskan pedang biru Qi lainnya untuk meniadakan yang menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus di sekujur tubuhnya di tengah guntur yang keras, lalu menerkam ke arah pagoda kecil sebagai beberapa ular petir emas. Segera setelah ular petir bersentuhan dengan penghalang cahaya, mereka juga menghilang sebelum jumlah ular petir yang sama melesat keluar dari penghalang cahaya ke arah Han Li. Pembatasan reflektif ini cukup menarik, tetapi secara umum, pembatasan sifat ini semua memiliki batas toleransi, jadi bagaimana jika saya menggunakan serangan yang lebih kuat? Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia membuat gerakan meraih ke membasmi semua ular petir yang mendekat, lalu membalikkan tangan untuk memanggil miniatur gunung biru. Pada saat yang sama, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, dan lapisan sisik emas muncul di kulitnya, sementara lengannya menebal secara signifikan. Dia meraih miniatur gunung biru sebelum melemparkannya dengan kejam ke depan, dan menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di depan pagoda emas kecil, dan miniatur gunung biru muncul kembali sebelum menabrak penghalang cahaya dengan ledakan keras, menyebabkan penghalang beriak dengan keras.